Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video ini kami akan melanjutkan Messiah Complex. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian belum menonton video pertama dan keduanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Pada bagian ketiga ini, kami akan menceritakan chapter 7-9. Chapter 7 ditulis oleh Peter David dan artnya oleh Scott Eaton. Chapter 8 ditulis oleh dua orang, yaitu Craig Kyle dan Chris Yost. Sedangkan artnya digarap oleh Humberto Ramos. Pada chapter 9, ceritanya ditulis oleh Mike Carey dan artnya dibuat oleh Chris Bachalo. 80 tahun di masa depan, Jamie bersama Layla berniat memasuki kamp konsentrasi mutant di Brooklyn. Layla berpura-pura tergeletak di tanah untuk mendapatkan perhatian dari penjaga yang sedang berpatroli. Salah seorang penjaga sempat mendapat hasil deteksi bahwa Layla bukanlah mutant, namun kemudian alat itu menunjukkan bahwa Layla adalah mutant. Jamie langsung menggandakan dirinya dan memukuli petugas tersebut. Sebenarnya, ia berniat untuk mencari informasi tentang kamp konsentrasi, tetapi ia terbawa emosi dan membuat kedua penjaga tersebut pingsan. Setelah para petugas terbangun, Jamie menginterogasi mereka. Ia bertanya kenapa tidak ada media maupun orang-orang yang membahas atau bahkan menyebutkan mutant. Petugas itu bilang bahwa segala yang berhubungan dengan mutant, baik lisan maupun tertulis, akan terlacak dengan cepat dan dibungkam. Pada awalnya Jamie tidak percaya, namun ia kaget ketika lebih banyak penjaga datang mengepung dan menangkap dirinya beserta Layla. Jamie dan Layla segera dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Mereka dipisahkan, tapi mengalami proses yang sama. Layaknya tahanan, kepala mereka digunduli hingga pelontos. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penjaga di dalam. Setelah botak, Jamie sempat bertemu Layla, namun mereka berdua dibawa ke tempat yang berbeda. Jamie dimasukkan ke sebuah ruangan dan dibaringkan di sana. Ternyata Jamie akan diberi tato oleh seseorang yang bernama Whitman. Tinta yang digunakan bukanlah tinta biasa, melainkan berisi virus yang melekat pada DNA. Efeknya adalah tinta itu tidak akan bisa dihapus. Jamie diberi tato berbentuk huruf M di sekitar bagian kanan matanya. Jamie masih berusaha menanyakan di manakah Layla. Whitman berkata bahwa mutant wanita diproses di tempat yang berbeda. Setelah itu, Jamie dibawa ke tempat para mutant lainnya. Semua mutant di sana memiliki tato yang sama seperti Jamie. Di Xavier Institute yang baru saja diobrak-abrik oleh Sentinel, para mutant sedang membersihkan puing-puing sisa pertempuran. Semua yang ada di sana ikut membantu. Namun Profesor X mendatangi Scott dan menyampaikan protes. Charles marah karena Scott nekat mengirimkan tim khusus untuk memburu anaknya sendiri, yaitu Cable. Scott langsung menyuruh orang-orang untuk memberikan ruang privasi bagi Scott dan Charles. Scott berusaha menanggapi Charles tanpa emosi. Dia melarang Charles untuk ikut campur ataupun mempertanyakan lagi keputusannya, karena sekarang Scott adalah pemimpin X-Men. Charles akhirnya mengerti posisi Scott dan menghentikan perdebatan mereka. Tim X-Force bergerak menuju Cooperstown. Mereka berniat untuk mencari segala sesuatu yang mungkin bisa membantu mereka melacak Cable. X-Force terdiri atas Logan, X-23, Wolfsbane, Caliban, Hepzibah, dan Warpath. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengenal Logan dan X-23 yang memiliki kekuatan hampir sama. Maka dari itu, kami akan menjelaskan secara singkat kemampuan para anggota lainnya. Yang pertama adalah Rain Sinclair alias Wolfsbane. Ia bisa mengubah dirinya menjadi bentuk semacam serigala. Dalam wujud itu, ia tetap memiliki kendali penuh atas dirinya. Selanjutnya adalah Caliban. Ia punya kekuatan untuk melacak mutant. Ada juga Hepzibah. Ia bukanlah mutant, melainkan seorang alien. Ia sebelumnya tergabung dalam kelompok Starjammers bersama ayah Scott, yaitu Christopher Summers, alias Corsair. Namun ia terbawa ke bumi dan tinggal di Xavier Institute. Dia memiliki kecepatan, refleks, dan penciuman serta kuku yang tajam. Yang terakhir adalah James Proudstar alias Warpath. Ia punya kekuatan fisik dan kecepatan melebihi manusia biasa. Ia juga memiliki healing factor yang bisa menyembuhkan luka-luka ringan. Logan berniat untuk menjalankan misi pencarian ini secara hati-hati dan diam-diam. Sayangnya, sepertinya Warpath tidak setuju dengan cara itu. Logan pun menekankan bahwa ia merupakan pemimpin tim ini, maka Warpath harus menuruti perintahnya. Logan kemudian membagi X-Force untuk mencari jejak Cable di rumah sakit Cooperstown. Logan berada satu tim dengan X-23, Wolfsbane dengan Warpath, sedangkan Caliban bersama Hepzibah. Logan juga memberikan misi khusus kepada Wolfsbane, yaitu mencari tahu apakah Warpath nantinya akan bersedia membunuh Cable. Maklum saja, Warpath dahulu pernah berada satu tim dengan Cable. Bahkan Cable berperan layaknya mentor bagi Warpath. Wolfsbane mencoba mendekati Warpath untuk menggali seberapa dalam hubungan Warpath dengan Cable. Warpath mengetahui maksud Wolfsbane. Ia pun menceritakan hubungannya dengan Cable. Saat itu, Warpath meyakinkan Wolfsbane bahwa ia akan fokus kepada misi X-Force untuk memburu Cable. Namun Warpath masih berharap bahwa ia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan bayi Cooperstown tanpa membunuh Cable.
Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Hepzibah dan Caliban telah melumpuhkan beberapa penjaga. Caliban mengatakan bahwa ia sudah bisa merasakan Cable dan sang bayi. Tetapi polisi yang menjaga TKP sudah mengetahui keberadaan tim X-Force. Mereka akhirnya terpaksa melintasi gorong-gorong untuk kembali ke pesawat Blackbird. Cable bersama bayi Cooperstown sekarang tengah berada di Alberta, Kanada. Rupanya posisi mereka telah diketahui oleh musuh. Mereka berdua disergap oleh Lady Deathstrike dan Reverse. Dengan sekuat tenaga, Cable berjuang melindungi bayi itu. Tapi situasi ini membuatnya terpojok. Untungnya muncul bantuan yaitu Logan bersama X-Force yang langsung menyerang Deathstrike dan Reverse. Terjadilah pertarungan antara pihak-pihak ini. X-23 berhadapan 1 lawan 1 melawan Deathstrike. Sebelumnya Deathstrike telah menusuk dada Helion hingga Helion berada dalam kondisi kritis. Jadi kini Laura ingin melakukan pembalasan. Deathstrike sempat tampak unggul dengan mencakar-cakar Laura, tapi itu memang bagian dari rencana. Laura dengan cepat menggunakan cakar pada kakinya untuk memotong mesin pada lengan kanan Deathstrike sehingga lengan itu tak bisa lagi digerakkan. Selanjutnya Laura terus menyerang Deathstrike hingga Deathstrike menjadi tidak berdaya. Di tengah kisruhnya pertikaian ini, Cable memutuskan untuk kabur sambil membawa bayi Cooperstown. Dia dikejar oleh Warpath dan Wolverine. Tanpa mereka sadari, ada seorang anggota Reverse yang sudah bersiap untuk menembak Warpath dari belakang. Saat peluru tersebut sudah ditembakkan, tiba-tiba Caliban melompat untuk melindungi Warpath. Akibatnya, Caliban lah yang terkena peluru dan tewas. Warpath yang marah langsung saja melemparkan pisau ke kepala Reverse itu. Warpath tentu berduka atas kematian Caliban. Sementara itu, Wolverine masih terus berlari mengejar Cable. Di tengah pengejaran ini, Logan menyadari bahwa Cable sedang bergerak mendekati posisi awal kedatangan X-Force. Ternyata Cable mengincar pesawat Blackbird yang tadinya digunakan oleh X-Force untuk tiba di sana. Dengan mengendarai pesawat itu, Cable berhasil melarikan diri dan meninggalkan X-Force. Sebelumnya Logan sudah mengirimkan laporan tentang posisi Cable kepada Scott. Kini Scott datang bersama beberapa mutant lain. Kedatangannya jelas terlambat. Deathstrike dan Reverse sudah dapat diatasi. Cable sudah berhasil kabur, sedangkan Caliban tewas. Kesedihan dan penyesalan sangat dirasakan oleh Warpath karena Caliban rela mati untuk melindunginya. Di tengah suasana duka cita ini, Scott harus tetap berfokus terhadap Cable. Dia memerintahkan agar pesawat yang dicuri oleh Cable dilacak. Namun itu tidak bisa dilakukan karena rupanya Cable sudah mematikan alat pelacaknya. Cable memang mengenal teknologi pada pesawat Blackbird. Cara pencarian lainnya melalui kekuatan Emma Frost juga tidak membuahkan hasil karena Cable mampu menghalangi telepati Emma. Logan memberikan sedikit petunjuk kepada Scott bahwa pelarian Cable selalu melalui satu arah, yaitu ke selatan dengan sedikit condong ke timur. Maka Logan menyarankan mereka untuk mengikuti arah itu. Di Xavier Institute, New X-Men bersama Stepford Kukos sedang berkumpul di dekat Cerebra. Sebelumnya ketiga Kukos telah membuka segala keahlian yang didapatkan Prodigy sebelum MD. Karena itulah sekarang Prodigy memiliki kemampuan mekanik untuk memperbaiki Cerebra. Cerebra sendiri rusak pada saat Profesor X mendeteksi kemunculan bayi Cooperstown. Kalau kalian lupa, kalian bisa menonton kembali video bagian pertama Messiah Complex. Linknya ada di deskripsi. Prodigy akhirnya bisa mengaktifkan kembali Cerebra, sehingga alat itu bisa dimanfaatkan untuk mencari Cable. Melalui pelacakan ini, ternyata dia diketahui sedang berada di Dallas, Texas. Berdasarkan informasi tersebut, Scott menduga bahwa tujuan Cable pasti adalah tempat Forge. Scott dan yang lainnya tentu bergegas mengemudikan pesawat mereka ke sana. Cable yang sudah sampai di Texas meninggalkan pesawat Blackbird untuk berganti transportasi. Kali ini dia mengadang sebuah truk dan mengambil paksa truk tersebut. Dugaan Scott ternyata benar, Cable memang sedang menuju tempat Forge karena dia berniat memanfaatkan mesin waktu Forge. Di sana tidak ada tanda kehidupan saat Cable datang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Forge sedang tergeletak di lantai. Mendadak Cable ditembak dari belakang. Orang yang menembaknya adalah Lucas Bishop. Setelah Cable takluk, Bishop berniat menembak bayi Cooperstown. Itulah pembahasan tentang Messiah Complex bagian yang ketiga. Silahkan berikan komentar jika kalian tertarik pada bagian yang keempat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.